Penyebaran COVID-19 atau virus corona di Indonesia belum juga menunjukkan penurunan. Kerumunan dengan orang-orang banyak, tapi sebisa mungkin berkegiatan secara lebih terbatas. Ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terburuk penularan. Kami Bersama saya Imran Tajudin. Virus corona saat ini tengah menjadi perhatian dunia. Lebih dari 147.000 orang terjangkit di sekitar 149 negara, tak terkecuali Indonesia. Bahkan ada juga salah satu menteri yang kemudian dikabarkan terjangkit atau juga terkena virus corona. Lalu bagaimana sebenarnya masyarakat mewaspadai agar tidak terjangkit virus corona, terutama di Jakarta? Saat ini saya berada di kawasan padat penduduk, begitu di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Saya mau cari tahu sih sebenarnya bagaimana sih masyarakat itu mengantisipasi agar mereka tidak terjangkit virus corona, karena kita tidak tahu siapa yang kita temui, apakah mereka terkena virus atau juga terjangkit. Saya mau tanyakan kepada warga di sini, kira-kira bagaimana sih respon mereka, apakah mereka khawatir, lalu bagaimana langkah mereka mengantisipasi secara mandiri, karena ada juga himbauan dari Gubernur DKI Jakarta agar mereka bisa mewaspadai diri dan juga menjaga agar tidak terjangkit virus corona. Nah, saya bersama dengan salah satu warga dengan, selamat siang Bapak. Selamat siang. Dengan Pak siapa, mohon maaf Pak? Pak Sungkono, Pak. Pak Sungkono. Iya. Bapak warga sini Pak? Iya, warga. Pak, saya mau tanya, Bapak sudah mengikuti nggak Pak kasus corona Pak? Mengikuti melalui media, Mas. Melalui media ya? Iya, media TV. Kalau Bapak sendiri khawatir nggak Pak ngelihat sekarang jumlahnya sudah 96? Ini bertambah tinggi ya dari kemarin, Iya. bahkan naik lebih dari 100%. Persis ya. Enggak khawatir, enggak. Kenapa nggak khawatir? Ya, karena apa? Biasa saja, Mas. Nah, lebih ke antisipasi saja. Tapi kalau Bapak sendiri sudah terima ini Pak, sosialisasi dari pemerintah atau dinas terkait untuk bagaimana sih langkah-langkah yang tepat untuk menghindari terjangkit virus corona Pak? Kalau sejauh ini sampai hari ini belum ada dari instansi terkaitnya mengenai sosialisasi masalah penanganan atau pencegahan coronanya, belum ada. Cuman secara mandiri melalui media TV mungkin kita bisa mengambil pelajaran atau tindakan yang sesuai di TV-TV itu, Mas. Apa aja Bapak? Contohnya kalau cuci tangan di air mengalir, pakai semacam apa itu septic kayak gitu loh, Mas. Terus kalau keluar pakai masker yang standar kesehatan kayak gitu. Tapi di rumah melakukan itu Pak? Iya, melakukan ya. Misalnya kalau keluar kita pakai masker yang standar kesehatan. Tapi Bapak sekarang lagi keluar nggak pakai masker nih Pak? Enggak, ini kan di lingkungan, Mas. Iya, misalkan kalau kita ke pasar atau ke mall kayak gitu. Masker yang lain-lain kebutuhan Pak, gampang nggak? Karena kan masker sekarang susah tuh. Pada kenyataannya semalam saya mencari ke apotek aja memang agak susah, Mas. Walaupun akhirnya dapat, tetapi terbatas sekali untuk masker itu barangnya agak terbatas banget. Terima kasih Pak Sungkono, ini salah satu warga di Pulau Gadung. Nah, saya mau tanya kepada ketua RW-nya, Pak RW. Apa kabar Pak RW? Baik, Pak, baik. RW, nah, ya, kebetulan ada Pak RW di sini, saya mau tanya Pak RW. Pak RW, warganya tadi menyebutkan belum ada sosialisasi dari pemerintah ya, dari dinas terkait lah untuk kemudian memberikan gimana sih tata cara yang baik agar kita bisa terhindar dari penyebaran virus corona. Itu benar Pak, belum ada? Belum Ada ya? Iya, jadi sesuai dengan sosialisasi di kelurahan, narasumber dari Rumah Sakit Mediros, ya harus itu kan baru hanya perwakilan yang datang, ya kalau bisa lurah ngasih himbauan lah ke warga, gitu, biar nanti bagaimana caranya untuk pencegahan corona. Jadi selama ini kita hanya sebatas yang itu aja, yang diundang aja, yang tahu, tapi kalau masyarakat luasnya belum, gitu, ya. Saya mau tanya Pak, kita sambil jalan mungkin Pak, sambil jalan kita lihat kondisinya, karena saya lihat cukup padat di sini, karena masyarakat pasti saling berdekatan, kita nggak tahu siapa yang kena atau yang lain-lain kan. Yang kemudian disampaikan gubernur bahwa ada penyemprotan disinfektan di setiap tempat-tempat agar lebih bersih. Iya. Di lokasi Bapak gimana Pak? Belum ada. Iya, karena gini, kalau memang itu ada penyemprotan, kalau warga saya yang dibicarakan masalah bukan coronanya nih Pak. Ini terkait DBD-nya. Lebih ke DBD? Iya, jadi warga minta supaya ada penyemprotan di lingkungan untuk mencegah DBD gitu. Itu aja. Kalau corona nggak ramai dibicarakan sih di lingkungan. Iya. Jadi sebenarnya warga di sini panik nggak sih Pak? Atau takut nggak dengan penyebaran virus corona? Jumlahnya sudah 96 Pak, banyak loh itu. Alhamdulillah di sini belum ada. Iya, kemudian di sini juga tidak ada
di perbincangan kok di warga RW 10, nggak ada. Ya cuman hanya arahan dari sosialisasi itu ya seperti yang kayak Pak Presiden Jokowi itu ya kebersihan paling utama kok itu. Iya. Sosialisasi yang disampaikan kemarin yang Bapak tangkap apa? Yang diberikan oleh pihak dinas terkait? Ya cuman hanya itu aja, ya masalah kebersihan, cara penularannya dan lain-lain itu aja gitu. Tapi untuk masalah ke lingkungan, entah bagaimana lurah tindakan Pak Lurah ke lingkungan atau himbauan ataupun bentuk surat ya belum ada gitu. Di Kelapa Gading tuh ada yang terjangkit Pak, itu dekat sama sini kan? Iya. Warga mungkin ada yang ke sana juga, ada yang akhirnya balik ke sini. Ada antisipasi tersendiri nggak Pak dari pihak RW untuk menangannya agar tidak tertular lah begitu Pak? Kita belum ada Pak. Iya, kalau supir pekerja dari sini, supir pribadi ke Kelapa Gading ada. Jadi saya mau tahu dari Bapak. Jadi sama sekali saat ini warga di sini itu tidak terlalu aware Pak ya? Tidak. Tidak dapat informasi mereka harus melakukan apa, mereka harus ini itu. Iya. Nggak ada ya? Tidak ada. Tidak ada, iya. Hanya sebatas penyuluhan itu aja yang Itu nggak dikeluarkan. sampai ke warga? Enggak sampai ke warga. Belum. Berarti bisa diketahui, Bapak juga nggak tahu ada yang tertular apa enggak di sini kalau akhirnya seperti itu? Belum tahu. Iya. Mungkin kalau nanti ada yang sakit atau berobat, baru kita mungkin tahu informasinya. Tapi ada yang gejala nggak Pak di sini? Yang demam, yang batuk, yang radang ada nggak? Alhamdulillah belum ada. Belum ada ya? Belum. Terima kasih Pak RW atas informasinya. Terima kasih, nanti kita mungkin didengar nanti oleh pihak pemerintah untuk mendengarkan apa yang dibutuhkan. Nah tadi Pak RW sampaikan bahwa warganya tidak dapatkan informasi langsung Pak ya, hanya sebatas di lurah, lalu juga di RT RW, ini belum sampai ke masyarakat, langsung ke rumah-rumah. Nah, usai jeda saya mengajak Anda untuk melihat nanti juga menanyakan kepada warga sekitar sini apakah mereka sudah tahu cara untuk setidaknya untuk mengantisipasi agar mereka tidak terjangkit, karena tadi kalau menurut Pak RW tidak ada arahan langsung. Kira-kira seperti apa mereka mengantisipasi secara mandiri, apakah mereka belajar lewat TV atau mereka baca melewat internet? Nanti kita akan tanyakan secara lengkap usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Siang di lokasi. Anda kembali di Kabar Siang di lokasi. Saat ini saya masih berada di kawasan Pulau Gadung. Saya melanjutkan tadi, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sih sebenarnya cara dari masyarakat secara mandiri untuk bisa mengantisipasi agar mereka terhindar dari virus corona. Karena tadi sebelumnya Pak RW mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan sosialisasi bagaimana sih sebenarnya tata cara yang benar agar mereka bisa terhindar dari tertular wabah virus corona. Nah, saya juga mengajak salah satu pengamat sosial, yaitu Mbak Devi, untuk nanti kita cari tahu bagaimana melihat masyarakat kelas menengah begitu atau di kawasan padat penduduk agar mereka bisa mengantisipasi secara mandiri. Mbak Devi, selamat siang Mbak Devi. Kita sambil jalan tadi juga sudah muter-muter ya, sempat lihat-lihat, berbincang juga. Yang Mbak tangkap dari dari pengamatan Mbak sendiri, lihat masyarakat tadi yang ada bilang bahwa saya tidak takut karena ada juga bahwa lebih takut DBD. Yang Anda lihat dari penularan ini yang cukup banyak sekarang sudah 96 di masyarakat seperti apa? Ya, pertama kita perlu pahami bahwa ada kelompok-kelompok yang sangat rentan terhadap fenomena virus corona ini, mengingat mereka adalah kelompok-kelompok berisiko, kelompok yang memang ketika ada berbagai anjuran, misalnya sekolah atau bahkan tempat bekerja harus dikosongkan, bahkan beberapa diharapkan untuk bekerja dari rumah, ada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mungkin melakukan hal tersebut. Karena kenapa? Karena ketika mereka melakukan hal tersebut, mereka akan kehilangan pendapatannya. Ini adalah kelompok-kelompok masyarakat yang memang mengandalkan hidupnya pada pekerjaan informal. Lalu yang kedua adalah masyarakat yang memang tinggal di kawasan padat. Mengingat ketika salah satu rekomendasi dari upaya pencegahan corona adalah membangun jarak sosial yang kemudian dimaknai dengan meliburkan, lalu kemudian kita tidak berpergian ke tempat umum, akan sangat sulit bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memang bahkan berbagi fasilitas pribadi dengan masyarakat umumnya seperti toilet dan sebagainya. Tentu saja ini akan mempersulit upaya mereka untuk bisa membentengi diri mereka dari virus COVID ini. Nah, untuk ini yang saya lihat ada dua hal. Pertama, persoalan pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan sayangnya yang kemudian mereka terima sangat minim, namun masif dengan berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil diskusi dengan publik, sebagian besar mengatakan memang mereka menonton televisi, lalu kemudian menerima informasi dari media sosial. Ada dua reaksi. Yang pertama adalah ketika menerima informasi tersebut, mereka kemudian merasa
takut. Takut itu dimana akhirnya dengan mereka sama sekali menutup diri dari informasinya, sehingga mereka akhirnya memilih untuk tidak mendengar lebih lanjut atau bahkan hanya sekedar menonton YouTube misalnya. Nah, tapi bagi masyarakat yang kemudian menonton memang menimbulkan kekhawatiran, tapi akhirnya mereka memilih untuk pasrah karena secara kultural masyarakat kita memang masyarakat yang memang dekat dengan aspek-aspek spiritualitas. Maaf saya potong. Berarti yang Anda lihat di sini adalah warga-warga yang seperti yang tadi Mbak sebutkan, bahwa mereka tidak bisa harus berbagi dan akhirnya pengetahuannya juga kurang karena mereka tadi ada disebutkan bahwa tidak mendapatkan sosialisasi dan lain-lain. Yang Anda tangkap dari perbincangan dengan warga di sini seperti apa? Ya, betul sekali. Artinya ketika bicara pengetahuan, mereka tahu tapi mereka tidak paham. Nah, oleh karenanya dalam konteks krisis corona ini semestinya memang ada upaya serius dari aparat untuk betul-betul turun dari pintu ke pintu untuk memastikan mengkomunikasikan hal yang positif, lalu juga empati dan juga solutif. Artinya positif itu artinya mengatakan bahwa masyarakat bisa tenang karena memang virus ini sebenarnya bisa diantisipasi. Tapi yang kedua juga berempati bahwa kita tahu tidak mungkin semua warga bisa memenuhi syarat-syarat untuk pencegahan. Semisalnya harus memiliki masker, semisalnya harus memiliki hand sanitizer di mana-mana, lalu kemudian menjaga jarak. Kita juga perlu berempati bahwa tidak mungkin semua warga dianjurkan demikian mengingat situasi sosialnya yang sangat berbeda. Lalu kemudian solusinya apa? Nah, ini yang perlu secara detail pertemuan yang kemudian harus dilakukan. Nah, dalam konteks Indonesia sebenarnya kita memiliki aparat berjenjang. Ketika ada kelurahan baiknya juga melibatkan RT, RW, bahkan misalnya komunitas masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, bahkan pengajian. Karena yang menarik misalnya salah satu temuan ketika mereka mengatakan bahwa aktivitas seperti pengajian sangat baik karena aktivitas yang baik tidak mungkin tertular corona misalnya. Jadi pemikiran-pemikiran demikian satu sisi juga membuat kita memiliki solusi bahwa melalui pertemuan-pertemuan baik itulah kita percepat komunikasi tentang upaya pencegahan dari penyebaran virus corona ini. Jadi kalau cenderung pasrah yang Mbak sebutkan, akhirnya setelah itu mereka cenderung pasrah yang seperti Mbak sebutkan, itu yang mungkin kita lihat tadi bahwa ya kami nggak takut, bahwa kami juga ya tidak perlu antisipasi lebih kalau tadi saya berbincang dengan RT RW. Betul, tadi saya bilang pengetahuan. Mbak Devi, saya mau ajak Anda untuk ke warga di sekitar sini, kita mau cari tahu sih, mereka tahu nggak sih gimana sih tahapannya, kita tanyakan kepada warga di sini karena ini penting sebenarnya bagi mereka untuk mempelajari atau juga mengetahui bagaimana sih caranya untuk mengantisipasi mereka agar tidak terinfeksi ya. Ibu, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa, mohon maaf, kita sambil berbincang. Dan Ibu siapa, mohon maaf? Ibu Taniri. Ibu Taneri. Nah Ibu, khawatir nggak dengan virus corona sekarang? Khawatir banget Pak. Kalau Ibu sendiri, antisipasi secara mandirinya gimana Bu? Untuk tidak tertular virus corona atau COVID-19? Ya, yang ngikutin saran yang di TV itu. Banyak-banyak cuci tangan. Pakai masker. Hati-hati pegang sama orang tuh. Tapi Ibu sudah mempraktekkan itu? Belum. Kenapa belum dipraktekkan? Karena belum ada bukti, orang sini nggak ada yang kena. Perasaan sini bebas corona biarpun tempatnya kayak begini. Padahal di Kelapa Gading deket loh Bu. Kan Ibu pernah Kelapa Gading juga? Enggak. Tapi warga sini kan juga pasti ada yang mendekat ke sana. Iya. Tapi emang di Kelapa Gading ada yang kena Pak? Ada. Nggak tahu juga sih ya, nggak. Tapi kalau cuci tangan gitu, tahu nggak tata caranya yang benar gitu gimana? Ada nggak? Pakai sabun itu. Sabun apa? Sabun cuci tangan. Kan ada tahapan juga bahwa etika bersin, lalu juga tidak boleh memegang mulut, hidung, dan bagian muka. Ibu ikutin nggak Bu itu? Enggak tuh, belum ada yang kena, orang sini nggak ada yang kena sih. Semuanya bebas corona lah di sini mah. Cukup di luar aja Pak coronanya, nggak usah kesini-sini. Tapi kan kata Ibu takut, tapi kemudian tidak mengantisipasi. Enggak, karena orang sini sehat semua, biarpun tempatnya kayak begini. Terima kasih Bu. Kita lanjut ke Mbak Devi. Ngelihat tadi bagaimana yang disampaikan oleh salah satu warga bahwa khawatir, tapi karena belum ada yang kena, jadi ya biasa-biasa aja.
Ya, khawatir karena memang informasi begitu masif menyerang semua saluran komunikasi, baik itu sosial media maupun media-media kontemporer atau konvensional bahkan. Jadi artinya itu tapi tidak didukung dengan pemahaman yang lebih tinggi tentang apa, mengapa, bagaimana untuk bisa mengatasi hal tersebut. Dan ini menurut hemat saya tidak bisa diserahkan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Perlu ada upaya terstruktur secara sistematis dari pemerintah untuk secara serius turun ke bawah untuk menginformasikan tadi 3 hal, komunikasi yang positif, empati, tapi juga solutif. Karena tidak bisa kemudian hanya sekedar menyampaikan tanpa ada upaya memahami bagaimana kondisi sosial yang ada. Karena kalau kemudian masyarakat disampaikan tentang penyakit ini lalu kemudian diminta untuk memenuhi berbagai protokol yang secara sosial sangat sulit dilakukan, itu tentu saja akan juga tidak akan memberikan dampak apapun terhadap upaya masyarakat melakukan pencegahan. Secara sosial ya, pengetahuan dan lain-lain ini agar bisa lebih waspada dan aware gitu untuk mengantisipasi hal ini. Di era yang sudah modern ini, faktanya jelas, pertemuan secara langsung kepada masyarakat itu tetap penting untuk menginformasikan. Kenapa? Karena dengan bertemu secara langsung, masyarakat bisa memberikan respon, bisa bertanya, dan bisa ada komunikasi 2 arah yang membuat ketika mereka bingung, lalu kemudian kita bisa juga melihat bagaimana tingkat pemahaman masih rendah, kita bisa secara serius bicara dengan hati ke hati dengan mereka. Karena kalau mereka hanya bersifat menerima saja, yang terjadi adalah seperti sekarang, satu sisi mereka khawatir, tapi satu sisi kemudian karena secara alam mental masyarakat Indonesia sangat memiliki spiritualitas yang tinggi, kemudian mereka hanya memilih untuk pasrah dalam merespon kondisi global ini. Baik, terima kasih Mbak Devi atas pemaparannya. Kita sudah dengar tadi cukup juga membingungkan ketika waspada, tapi mereka biasa-biasa aja, tadi salah satu warga. Dan tentu harapannya juga pemerintah akan proaktif ya, untuk bisa memberikan, seperti yang Mbak Devi sampaikan, 2 arah. Karang Taruna, PKK, pengajian-pengajian itu tokoh-tokohnya harus segera dipanggil, diberikan training untuk tiga model komunikasi tadi. Komunikasi yang positif tentang corona, bahwa corona bisa disembuhkan, kedua solutif, dan ketiga empati. Ya, dan meskipun begitu juga masyarakat tidak perlu panik juga. Harus mengikuti tata cara yang benar dan juga sosialisasi disampaikan, jadi tidak perlu panik juga, karena juga akan ada penanganan yang dilakukan. Meskipun memang saat ini jumlahnya bertambah, tapi kita harapkan bisa segera sebaik mungkin diatasi oleh pihak pemerintah. Sekian kabar siang di lokasi hari ini, membahas bagaimana respon masyarakat dan juga antisipasi mereka untuk menangani virus corona. Sesaat lagi kabar lainnya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Siang.